Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Solihin SPDI, guru di UPTD SDN 4 Lama Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Sekaligus sebagai salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru di IAIN Syekh Nurul Jadi Cirebon, Angkatan 2 tahun 2023. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada siswa kelas 5 dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah dengan materi kisah istimewa Fathu Makkah. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, depan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Harapkan kalian terus jaga kesehatan, tetap semangat ya. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan, yuk untuk Ananda Wisnu memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ananda Wisnu ya. Selanjutnya, yuk untuk menambah rasa cinta tanah air, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau maju di depan untuk jadi jen? Siapa? Ayo. Satu bangsa, satu bahasa kita. Selanjutnya kita nyanyi anti bullying ya. Kita nyanyi anti
Boleh. Sebagai apa? Untuk selalu mengingat bahwa kita berteman, bahwa sesama teman tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengolok-olok dan lain-lain. Kita nyanyikan lagu No Bullying bersama-sama ya. Ya. Ini teman di sana teman di mana-mana semua teman. Ada yang cinta, ada yang semuanya dicintai teman. Tidak ejek-ejekan, tidak mukul-mukulan, saling tolong-menolong teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak mukul-mukulan, saling tolong-menolong teman-teman. Baik anak, hari ini siapa tadi yang nggak masuk? Saya. Rizky Area ya. Siapa lagi? Udah ya. Hanya Rizky Area aja ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi SKI, Sejarah Peradaban Islam, yaitu tentang Fathul Makkah. Kalian waktu di kelas 4 pernah belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad ya, dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, ini ada kaitannya dengan peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah ya. Kita akan mempelajari terkait dengan Fathul Makkah. Nah, Bapak harap tujuan daripada pembelajaran ini kalian mengerti apa itu peristiwa Fathul Makkah. Apa sih Fathul Makkah itu? Kemudian apa sebab terjadinya Fathul Makkah? Sebab terjadinya itu apa gitu ya? Dan kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam peristiwa Fathul Makkah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak ke materi, Bapak mau tanya nih, kalian pernah berjanji sama teman, sama seorang, sama orang tua, pernah nggak berjanji? Pernah. Pernah nggak ada teman kalian yang berjanji ke kalian? Pernah. Contohnya apa coba? Mau ke sana dan sebagainya. Nah, kalau kalian berjanji, apa yang akan kalian lakukan? Ditepati. Bagaimana nih perasaan kalian nih? Kalau misalkan janji sama si Akbar, nanti sore saya main ke rumah, atau nanti sore saya ketemuan ya di SC jam 5 gitu. Nah, pas waktunya jam 5 si Akbar tidak menepati janji. Bagaimana rasanya? Kecewa. Kenapa? Karena janjinya tidak ditepati. Jadi peristiwa Fathul Makkah ini ada kaitannya dengan perjanjian. Ya, ada kaitannya dengan perjanjian. Sebelum nanti Bapak masuk ke materi, Bapak ini membuat kelompok ya. Bapak ini membuat kelompok. Karena ada 15, bikin 3 kelompok saja. Udah ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan bukunya untuk berhadapan. Untuk berhadapan boleh ya. Kuncinya berhadapan. Ya. Nanti Bapak akan menayangkan suatu kisah terkait dengan Fathul Makkah. Dalam penayangan tersebut, Bapak juga akan memberikan sebuah pertanyaan yang ada di sini. Nah, kalian cari jawabannya dengan mengamati video yang nanti Bapak putar. Pertanyaannya di sini ada.
apa tujuan Nabi Muhammad dan umat muslim maksudnya menuju kota Mekah ya. Nanti kalian cari jawaban-jawaban melalui penayangan video. Perhatikan, jawabannya sudah ada di kepala, nanti tinggal cari di sini ya. Fokus semua biar tahu jawabannya. Ini untuk melatih kalian, melatih awal kalian untuk mencoba mengamati video dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, siap ya? Oke. Kita mulai nih penayangan videonya. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi dan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad. Melihat orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad dipimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan lama tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun, tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan, dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangka masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi.
Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Tidak putus asa, Abu Sufyan kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan bersenjata lengkap telah bersiap menuju Mekah. Baik, hasil dari kalian tadi menyimak video, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Sekarang Bapak ingin perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan jawabannya. Mulai dari kelompoknya si ini, 2 orang maju sini. Dua orang maju. Jangan dulu soalnya. Apa? Pada umroh. Terus 2. Pada pertama. Ya, pertama maju. Selama dua maju. Apa tujuan Nabi Muhammad pergi ke Mekah? Ibadah. Oh. Bagaimana sikap pemimpin Mekah? Menerima. Amanah perjanjian dilaksanakan kaum muslimin. Hudaybiyah. Ada berapa kesepakatan? 5. Apa arti bangsa Mekah? Pembebasan kota Mekah itu bukan. Bukan sih. Ya, kelompok 3. Apa tujuan Nabi Muhammad dan kaum muslimin? Menyampaikan dakwah atau Ibadah umroh menyampaikan dakwah. Nah, Bapak, bagaimana sikap pemimpin Mekah? tidak terima. Tidak menerima. Apa nama perjanjian dilaksanakan kaum muslim? Hudaybiyah. Ada berapa kesepakatan? 5. Apa arti Fathul Mekah? Pembebasan kota Mekah. Ada tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak sekalian ya. Tadi kalian sudah mengerjakan lewat pengamatan video yang Bapak putar, dan jawabannya ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Namun Bapak tetap memberikan apresiasi karena kalian telah melaksanakan apa yang Bapak perintahkan, yaitu mengamati video. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang Fathu Makkah. Kalian waktu kelas 4 pernah Bapak ajarkan tentang materi hijrah. Ini kota Mekah. Ini kota Madinah. Rasulullah lahir di kota Mekah. Di sini ya. Di kota Mekah. Nabi Muhammad kemudian diutus, awal kemudian menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 untuk berdakwah, awalnya di kota Mekah. Sahabat Nabi, keluarga Nabi juga di kota Mekah awalnya. Ketika kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kemudian mewajibkan Rasulullah menyampaikannya ke umat kaum kafir Quraisy, terjadi banyak pertentangan. Para sahabat yang ikut ajaran Nabi tidak segan-segan disiksa, bahkan tidak segan-segan dibunuh. Banyak budak-budak yang kemudian disiksa, diantaranya Bilal dan lain sebagainya ya. Selama Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, pengikutnya hanya sedikit. Banyak ancaman,
banyak kemudian siksaan yang diterima oleh umat Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Muhammad pun kemudian diperintahkan oleh Allah untuk pindah hijrah ke kota Madinah beserta pengikutnya. Ayatnya dengan Mekah. Di Madinah Nabi Muhammad ajaran Islamnya berkembang pesat. Karena apa? Dengan akhlak Rasulullah, banyak kaum yang tadinya belum masuk Islam kemudian menyatakan masuk Islam. Suatu hari timbul keinginan kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk ke kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya akan melaksanakan umroh. Di perbatasan kota Mekah dihadang oleh kaum Quraisy. Perundingan maksud dan tujuan kaum muslimin tetap ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya kembali lagi. Kaum Quraisy kaum muslimin tidak diterima untuk masuk ke kota Mekah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dalam peristiwa ini kemudian terjadilah suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, baik anak sekalian ya, setelah tadi Bapak sekilas menjelaskan peristiwa Fathu Mekah dan kamu tadi telah menjelaskan setelah melihat tayangan video ya, dan mudah-mudahan kalian paham terkait dengan peristiwa Fathu Mekah. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan soal ya. Bapak ingin mengetes kemampuan kalian secara individu terkait dengan materi yang tadi Bapak sampaikan. Apakah kalian paham atau belum? Ya, bagikan belakang. Kerjakan, waktunya 10 menit. Baik anak kalian ya. Dari tadi apa yang telah Bapak sampaikan, kalian untuk mengerjakan soal individu ya. Hasilnya alhamdulillah sebagian besar dari kalian sudah memenuhi kriteria ketuntasannya. Sudah banyak yang dapat nilai di atas KKM ya, alhamdulillah. Dalam artian apa yang telah Bapak sampaikan tadi secara garis besar sudah kalian pahami ya. Coba lihat kembali apa itu namanya Fathu Mekah. Pembebasan kota. Apa yang terjadi di Fathu Mekah? Apa tujuan kaum muslimin dari kota Madinah hendak menuju kota Mekah? Ibadah. Apa sikap kaum kafir Quraisy menyambut kedatangan kaum muslimin? Tidak diterima. Dalam peristiwa tersebut ada yang namanya perjanjian. Apa disebut perjanjian apa? Ada berapa perjanjian? 5. Ya, baik, saudara sekalian. Ada yang belum paham terkait dengan materi tadi? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik, ya tetap kalian belajar di rumah ya. Apalagi nanti minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Belajar di rumah, terutama materi agama dari mulai materi bab kemarin, bab zakat, kemudian terkait dengan materi yang sekarang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kalian diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri kegiatan pembelajaran di hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Silakan Yani untuk memimpin doa.
Ya, ini. Sebelum menutup belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Alladzina amanu wa amalu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita akhiri, jangan sama-sama mengucapkan hamdalah.